Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Bu, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai obat-obat terkait sistem kardiovaskular 1. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Apoteker Mira Febrina Majlis Sains selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi 2. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama itu Afrodita Febrianis, saya sendiri selaku moderator pada presentasi kali ini, Cynthia Oktaviani, Dian Sapitri Matondak, Fadil Al-Ghifari, Mardia Salsabila, Fauzia Rahmi, Suci Hanisha Fitri, dan Wila Herfaresti. Baik, di sini saya akan membahas mengenai hipertensi. Apa sebenarnya hipertensi? Diagnosis hipertensi ditegakkan bila tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg pada pengukuran di klinik atau fasilitas kesehatan lainnya. Saya akan membahas mengenai penggolongan obat antihipertensi. Nah, penggolongan obat antihipertensi terbagi menjadi yang pertama itu inhibitor sistem renin angiotensin terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ACE inhibitor, angiotensin reseptor blocker atau ARB, dan alpha adrenergic blocker, beta blocker, diuretik, kalsium channel blocker. Kita bahas pertama itu penggolongan obat ACE inhibitor. Nah, mekanisme kerja dari ACE inhibitor ini menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Nah, selain itu, ACE inhibitor juga menyebabkan degradasi bradikinin juga dihambat sehingga kadar bradikinin dalam darah meningkat dan berperan menimbulkan vasodilatasi. Secara umum, ACE inhibitor dibedakan atas dua kelompok yang bekerja secara langsung seperti captopril, lisinopril, dan yang prodrug seperti enalapril, ramipril, perindopril. Nah, biasanya golongan obat ACE inhibitor ini memiliki akhirat pril. Itu profil obat-obatan ACE inhibitor. Indikasi umum dari ACE inhibitor diberikan pada pasien hipertensi, terutama pada keadaan penderita hipertensi dengan diabetes mellitus. Nah, ACE inhibitor ini dapat menurunkan resistensi insulin. ACE inhibitor juga dapat memperlambat perburukan fungsi ginjal pada pasien dengan diabetik nefropati. Nah, penderita hipertensi dengan gagal jantung pasca infark miokard dengan gangguan fungsi diastolik. Kontraindikasinya itu hipersensitif, wanita hamil yang bersifat teratogenik, menyusui karena diekskresi ke dalam ASI dan berakibat buruk terhadap fungsi ginjal bayi, hiperkalemia, stenosis arteriorenalis, bilateral atau unilateral pada keadaan ginjal tunggal. Selanjutnya, efek samping dari penggunaan obat ACE itu seperti hipotensi, gangguan fungsi ginjal, batu kering yang menetap, angiodema, ruam kulit, gangguan pengecapan, gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, dispepsia, diare, konstipasi, nyeri abdomen, hiperkalemia, hipoglikemia, dan kelainan darah termasuk trombositopenia, leukopenia, dan neutropenia. Interaksi obat, pemberian bersama diuretik hemat kalium dapat menimbulkan hiperkalemia. Pemberian bersama antasida mengurangi absorpsi ACE inhibitor, dan pemberian bersama OAINS akan mengurangi efek antihipertensi ACE inhibitor dan menambah resiko hiperkalemia. Merupakan dosis dan sediaan obat-obatan ACE inhibitor. Yang pertama itu captopril untuk hipertensi dengan dosis awal 2 kali 12,5 mg per hari, sediaan tablet 12,5 mg, sediaan yang beredar itu seperti Dexacap, Forten, dan Fapril. Untuk tablet 25 mg, sediaan yang beredar seperti Asepres, Dexacap, Etapril, Farmoten, Forten, Prix, Dexicap, dan Fapril. Nah, untuk tablet 50 mg, sediaan yang beredar itu Dexacap dan Forten. Nah, selanjutnya itu untuk lisinopril. Indikasi untuk hipertensi dengan dosis awal 1 kali 10 mg sehari. Untuk tablet 5 mg seperti Inhitril, Interpril, Lipril, Noperten itu sediaan yang beredar. Nah, untuk tablet 10 mg sediaan yang beredar seperti Inhitril, Interpril, Lipril, Noperten, Nopril, EAC, dan Musab, dan Tesipar. Seperti bisa kita baca bersama. Nah, selanjutnya itu enalapril untuk indikasi hipertensi dengan dosis awal 1 kali 5 mg per hari. Untuk tablet 5 mg tablet 10 mg seperti Tenase, dan tablet 10 mg itu Tenaten. Nah, selanjutnya ramipril untuk penggunaan hipertensi dengan dosis awal 1 kali 2,5 mg per hari. Untuk tablet 2,5 mg, tablet 5 mg seperti Cardase, Hyperil, Ramixal, Tenapril, Vivase. Untuk tablet 10 mg seperti sediaan yang beredar itu Hyperil, Ramixal, Triatek, dan Vivase. Nah, selanjutnya golongan obat antihipertensi yang kedua itu angiotensin reseptor blocker atau biasa disingkat menjadi ARB. Nah, mekanisme kerja dari ARB ini menghalangi ikatan angiotensin 2 dengan reseptor angiotensin dengan cara menduduki reseptor angiotensin, sehingga menyebabkan sekresi aldosteron dihambat, mengurangi retensi cairan dan garam, sehingga menyebabkan tekanan darah menurun.
dan akan menyebabkan dilatasi arteri dan vena dan akan menyebabkan tekanan darah juga menurun. Nah, biasanya untuk angiotensин reseptor blocker ARB ini memiliki akhiran sartan seperti valsartan, kondensartan, losartan, olmesartan, telmisartan, ibesartan, dan eplosartan. Nah, selanjutnya adalah profil obat-obatan dari ARB. Indikasi utama itu untuk hipertensi. ARB merupakan alternatif bagi pasien yang harus menghentikan ACE inhibitor akibat batuk yang persisten. ARB digunakan sebagai alternatif dari ACE inhibitor dalam tata laksana gagal jantung. Selanjutnya, kontraindikasi dari ARB itu seperti hipersensitif, kehamilan menyusui. Pemberian bersama dengan alisikiren pada pasien dengan diabetes mellitus akan menyebabkan gangguan hati berat. Nah, efek samping dari ARB ini seperti hipotensi, hiperkalemia, pusing, sakit kepala, gangguan gastrointestinal seperti diare, nyeri perut, mual, dispepsia, dan ruam. Nah, interaksi obat ARB ini, penggunaan bersama dengan diuretik hemat kalium dan suplementasi kalium akan menyebabkan hiperkalemia. Penurunan efek antihipertensi bila diberikan bersama OAINS. Selanjutnya itu adalah dosis dan sediaan obat-obatan ARB. Yang pertama itu adalah losartan. Dosis umumnya itu 1 kali 50 mg sehari, dapat ditingkatkan hingga 1 kali 100 mg sehari. Untuk sediaannya itu tablet 50 mg acetansa, anioten, cozar, lasargard, insar, santesar, livezar. Tablet 100 mg itu adalah lasargard dan livezar. Yang kedua itu ada kandesartan. Untuk dosisnya itu hipertensi dosis awal 1 kali 8 mg per hari. Dosis dapat ditingkatkan sesuai respon pasien. Sediaannya itu ada tablet 8 mg, tablet 16 mg seperti Blopres, Blokan, Kanderin, Kandepres, dan Kandefat. Yang ketiga itu ada valsartan. Untuk dosisnya itu hipertensi 80 mg 1 kali per hari. Sediaannya itu ada tablet 40 mg, contohnya itu Diovan. Tablet 80 mg itu ada Diovan, Tiofal, Valdix, Spartan, Fastan. Tablet 160 mg itu ada Diovan, Tiofal, Valdix, Valtensi, Spartan, dan Fastan. Yang keempat itu ada telmisartan. Untuk dosisnya itu hipertensi dosis awal 1 kali 40 mg per hari. Dapat diberikan 1 kali 20 mg per hari jika sudah memberikan efek. Untuk sediaannya itu ada tablet 40 mg, itu ada tablet 80 mg juga. Contohnya itu Misardis, Losartan, Sintel, Telgio, Talsat. Tinos kombinasi telmisartan dengan obat lain. Selanjutnya itu ada alpha blocker. A2 blocker bekerja dengan cara memblokade adrenoreseptor alfa pada otot polos pembuluh darah sehingga menyebabkan vasodilatasi dan menurunkan resistensi perifer dan menurunkan tekanan darah. Selanjutnya itu ada berikut merupakan obat dasazoxin dan terazoxin. Yang pertama itu ada doxazosin. Indikasinya itu hipertensi, hiperplasia, prostat jinak. Kontraindikasinya itu hipersensitivitas lewat hipotensi ortostatik, infeksi saluran kemih yang sudah berlangsung lama, batukan kemih, dan inkontinensia urin atau anuria dengan atau tanpa masalah ginjal. Untuk peringatannya itu hipotensi postural atau pingsan dapat menyebabkan hipotensi simptomatik jika diberikan bersama dengan golongan penghambat PDE5, gangguan fungsi hati, hamil, dan laktasi anak. Efek sampingnya itu ada hipertensi ortostatik, ada intraoperative floppy syndrome atau FIS selama operasi katarak, dan lainnya. Selanjutnya itu ada terazoxin. Untuk indikasinya itu ada hipertensi, hiperplasia, prostat jinak. Kontraindikasinya itu ada hipersensitif. Untuk peringatannya itu dosis pertama dapat menyebabkan kolaps karena hipotensi, kehamilan, laktasi. Efek sampingnya itu ada astenia, sakit kepala, palpitasi, hipotensi, postural, sinkop mual, edema perifer, pusing, somnolen, dyspnea, hidung tersumbat, penglihatan kabur, dan impotensi. Untuk dosisnya itu BPH awal 1 mg per hari menjelang tidur, dapat ditingkatkan secara bertahap bergantung pada respon pasien. Dosis pemeliharaan 5-10 mg per hari. Hipertensi awal 1 mg per hari menjelang tidur, dapat ditingkatkan secara bertahap tergantung respon pasien. Pemeliharaan 2-10 mg per hari, maksimal 20 mg per hari dalam 1 atau 2 dosis terbagi. Untuk sediaannya itu ada tablet 1 mg, tablet 2 mg, contohnya ada Hitrin dan Hitros. Selanjutnya itu ada beta blocker. Profil obat-obatan beta blocker. Beta blocker bekerja memberikan hambatan terhadap adrenoreseptor B. B blocker terdiri atas 2 jenis, yaitu satu beta blocker kardioselektif, yang kedua itu ada beta blocker non-selektif. Yang selektif itu contohnya beta blocker kardioselektif itu contohnya ada atenolol, betaxolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol, dan nebivolol. Untuk yang non selektif itu ada propanolol,
cardivedilol, labetalol, nadolol, dan timolol. Selanjutnya itu ada beta blocker non-selektif. Yang pertama itu ada propanolol. Indikasinya itu hipertensi, angina pectoris, pneumonia kardiomiopati, hipertrofik obstruktif, takikardia pada ansietas. Kontraindikasinya itu ada asma, PPOK, gagal jantung yang tak terkendali, bradikardia, hipotensi, sick sinus syndrome, blok AV derajat 2/3, shock kardiogenik, asidosis metabolik. Efek sampingnya itu ada bradikardia, gagal jantung, hipotensi, gangguan konduksi, bronkospasme, vasokonstriksi perifer, gangguan saluran pencernaan, fatigue, gangguan tidur, ruam kulit. Untuk dosisnya itu hipertensi 2 kali 40-80 mg per hari. Dosis dapat ditingkatkan dengan interval 1 minggu tergantung pada respon pasien. Aritmia itu 3-4 kali 10-40 mg per hari. Untuk sediaannya itu ada tablet 10 mg, tablet 40 mg, contohnya itu ada Liblok sama propanolol. Ada carvedilol, indikasinya itu hipertensi esensial, gagal jantung. Kontraindikasinya hipersensitif, asma, bronkospasme, PPOK, gagal jantung, dekompensasi yang membutuhkan inotropik secara intravena, bradikardia berat, hipotensi, sick sinus syndrome, blok AV derajat 2 dan 3, shock kardiogenik, dan gangguan hati berat. Efek sampingnya itu ada hipotensi postural, pusing, sakit kepala, letih, bradikardia, gangguan saluran cerna, kadang-kadang penurunan sirkulasi perifer, gejala mirip influenza, edema perifer, nyeri pada anggota gerak, mulut kering, mata kering, iritasi mata, atau gangguan pandangan, impotensi. Untuk dosisnya itu hipertensi dewasa, dosis awal 1 kali 12,5 mg per hari. Sediaannya itu ada tablet 6,25 mg, tablet 25 mg, contohnya itu ada Blofet, Cardilos, Carvilol, Viblok. Selanjutnya ada beta blocker kardioselektif. Yang pertama itu ada atenolol. Indikasinya itu hipertensi, angina pectoris, sama aritmia. Kontraindikasinya bradikardia, shock kardiogenik, hipotensi, asidosis metabolik, blok AV derajat 2 atau 3, penyakit arteri perifer berat, sick sinus syndrome, gagal jantung, dekompensasi. Untuk efek sampingnya itu brakardia, gagal jantung, hipotensi, gangguan konduksi, bronkospasme, vasokonstriksi perifer, gangguan saluran cerna, fatigue, gangguan tidur, ruam kulit. Untuk dosisnya hipertensi 50 mg per hari dapat ditingkatkan hingga 100 mg per hari. Sediaannya ada tablet 50 mg, contohnya itu ada Vernormin, Internolol, sama Latensi. Yang kedua itu ada bisoprolol, indikasinya hipertensi, angina, gagal jantung kronik. Kontraindikasinya hipersensitivitas, sinus, bradikardia, hipotensi, AV blok derajat 2 atau 3, shock kardiogenik, sick sinus syndrome, keadaan gagal jantung akut, atau dekompensasi yang membutuhkan pemberian inotropik intravena. Efek sampingnya rasa dingin atau kebas pada ekstremitas, mual, muntah, diare, konstipasi, kelelahan, pusing, sakit kepala, kelemahan, dan kram otot. Untuk dosisnya hipertensi itu 1 kali 2,5 sampai 10 mg sehari pada pagi hari. Sediaannya tablet 1,25 mg, tablet 10 mg, Konsor, tablet 2,5 mg, contohnya itu ada Beta 1, Bipro, Biofin, Bisovel. Selanjutnya itu ada tablet 5 mg, contohnya itu Beta, Beta 1, Bipro, dan Biofon. Kalsium channel blocker atau CCB. Mekanisme kerja kalsium channel blocker atau CCB sebagai penghambat kanal kalsium adalah kelompok obat yang bekerja dengan menghambat masuknya ion kalsium Ca2+ ke dalam sel otot polos pembuluh darah dan otot jantung melalui kanal kalsium tipe L atau L-type calcium channels. CCB golongan dihidropiridin yang pertama ada nifedipin, indikasinya hipertensi, angina pectoris kronik stabil, kontraindikasinya hipersensitivitas, shock kardiogenik, kehamilan stenalum minggu ke-20 dan setelah menyusui, efek sampingnya edema perifer, palpitasi, sakit kepala, edema dan vasodilator, konstipasi, dan merasa tidak sehat. Dosis awal dari nifedipin sediaan lepas lambat 30 mg 1 kali sehari, maksimalnya 60 mg 1 kali sehari. Tablet lepas lambat 10 mg, Farmalat ER tablet lepas lambat 20 mg, 30 mg, adalat oros. Lalu ada amlodipin, indikasinya hipertensi, angina pectoris kronik stabil, angina prince metal. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap CCB dihidropiridin, shock bagi gagal jantung, setelah infark miokard akut, stenosis aorta yang signifikan, efek sampingnya sakit kepala, edema perifer, lelah, somnolent, mual, nyeri parut, rasa hangat dan kemerahan pada wajah, palpitasi dan pusing. Dosis awalnya hipertensi, dosis awal 1 kali 5 mg per hari, dosis maksimalnya 10 mg per hari. Sediaannya tablet 5 mg, tablet 10 mg, A, Bevax, Amcor, Amclocor, Actapin, Belvas, Bufacort, Bufalcardo, Calcifas, Cardicap, Cardison, Corvac, Comdipin, Sidipin, Zevax.
Lalu ada CCB golongan penilakilamin. Yang pertama ada verapil, indikasinya hipertensi, angina, aritmia, terutama supraventikular, takikardia, kontraindikasinya penderita hipersensitivitas, shock kardiogenik, infark miokard akut dengan komplikasi AV block derajat 2-3 kecuali pada pasien dengan pacu jantung. Efek sampingnya AV block bradikardia, hipotensi, pusing, konstipasi, pusing mual, sakit kepala, edema perifer, fatigue, dyspnea ruam. Dosis untuk hipertensi ada verapamil imediate release 240-480 mg per hari dalam 2-3 dosis terbagi untuk sediaan biasa. Sediaannya ada tablet 80 mg verapamil isoptin kaplet SR 240 mg isoptin SR. Lalu yang ada juga CCB golongan benzodiazepin, yaitu ada dilatiazem, indikasinya pengobatan angina pectoris, profilaksis angina pectoris varian hipertensi, esensial, ringan sampai sedang, aritmia. Kontraindikasinya hipersensitivitas, gagal jantung, kongestif berat, blok EV derajat 2 atau 3 atau Sixino syndrome, infark miokard akut dan kongesti paru, hamil, laktasi. Efek sampingnya bradikardia, hipotensi, pusing, blok AV, edema perifer, rasa panas dan kemerahan pada wajah, kurang enak badan, sakit kepala, bronkospasma, peningkatan SGOT dan SGPT, ruam, pruritus, gangguan gastrointestinal. Dosisnya dilitiazem SR 180 mg sampai 360 mg per hari dalam 2 dosis terbagi. Dilitiazem CD 100 sampai 200 mg per hari dalam 1 dosis. Sediaannya tablet 30 mg Pharmabest, tablet 60 mg Dilmen Herbeser, injeksi 5 mg per mili Pharmabest Herbeser. Lalu berikutnya ada penggolongan obat antihipertensi diuretik. Yang pertama diuretik hemat kalium ada spironolactone, triamteren, indapamid, eplerenon. Lalu yang ditiazid ada hidrokloritiazid, indapamid. Lalu ada di lob diuretik ada furosemid dan torsemid. Lalu diuretik bekerja meningkatkan ekstraksi natrium air dan klorida sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Akibatnya terjadi penurunan curah jantung dan tekanan darah. Beberapa diuretik juga menurunkan resistensi perifer sehingga menambahkan efek hipotensinya. Hidroklorotiazid dan indopamid. Tiazid bekerja di ginjal, tepatnya di tubulus distal, untuk mengurangi penyerapan natrium dan air, sehingga meningkatkan pengeluaran urin. Hal ini membantu menurunkan volume darah dan tekanan darah. Contohnya hidroklorotiazid. Nah, yang pertama hidroklorotiazid. Indikasinya hipertensi, edema, kontraindikasinya hipersensitif, hipoklemia, refraktor, hiperglasemia, gangguan ginjal atau hati berat kehamilan menyusui. Efek sampingnya gangguan elektrolit, hiponatremia, hipoklemia, hipomagnesemia, hiperkalsemia, menghambat ekskresi asam urat dari ginjal atau menyebabkan hiperurisemia, hiperglikemia, dan hipotensi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan obat dari golongan tiazid, yaitu indapamid. Obat ini digunakan untuk mengobati hipertensi esensial, namun tidak boleh digunakan pada pasien yang mengalami hipersensitivitas terhadap indapamid atau sulfonamid, serta pada pasien dengan gagal ginjal atau hati berat dapat memiliki efek samping berupa kelelahan, tekanan darah rendah saat berdiri, hipokalemia, reaksi alergi dan peningkatan enzim hati, dan gangguan keseimbangan asam basa seperti alkalosis metabolik. Indapamid tersedia dalam bentuk tablet lepas lambat dengan dosis 1,5 mg per hari. Salah satu nama dagangnya adalah Natrilix. Selanjutnya ada diuretik, contohnya ada furosemid dan torsemid. Loop diuretik ini bekerja kuat di lengkung Henle bagian naik di ginjal. Obat ini menghambat penyerapan natrium, kalium, dan klorida sehingga dapat meningkatkan pengeluaran cairan dan elektrolit. Digunakan untuk hipertensi dan edema akibat gagal jantung. Furosemid juga memiliki indikasi seperti edema akibat gagal jantung kongestif, sirosis hati, dan penyakit ginjal, serta memiliki kontraindikasi juga seperti hipersensitivitas, gangguan fungsi ginjal, dan anoria, dan memiliki efek samping seperti hipotensi, hiperurisemia, dan hipokalemia, serta memiliki dosis hipertensi dewasa 20-80 mg per hari. Untuk edema, dosis injeksi awalnya adalah 20-40 mg dan bisa ditingkatkan sebanyak 20 mg tiap 2 jam sampai efek yang diinginkan tercapai. Kemudian untuk tablet, dosis awal 20-80 mg lalu dapat ditingkatkan setiap 6-8 jam sesuai dengan kebutuhan pasien. Beberapa merek dagangnya antara lain seperti Lasix, Varsix, Uresix, dan Furotika tersedia dalam bentuk tablet maupun injeksi.
Golongan diuretik berikutnya adalah diuretik hemat kalium, yaitu yang membantu mengeluarkan natrium dan air tanpa mengurangi kadar kalium. Salah satu contohnya adalah spironolakton. Obat ini bekerja di tubulus distal dan saluran pengumpul dengan meningkatkan ekskresi natrium dan mempertahankan kalium. Indikasinya sama seperti diuretik lainnya, yaitu untuk edema akibat gagal jantung, sirosis, dan penyakit ginjal. Kontraindikasinya meliputi gangguan fungsi ginjal berat, hiperkalemia, dan hipotensi. Efek sampingnya bisa berupa gangguan elektrolit, tekanan darah rendah, dan gangguan saluran cerna. Dosis umumnya adalah 20-80 mg per hari dibagi dalam 2 kali pemberian. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet 25 mg dan 100 mg seperti merek Spirolacton dan Carpiaton. Selanjutnya, aritmia. Aritmia adalah gangguan irama jantung, baik dari segi urutan maupun kecepatannya. Gangguan ini bisa muncul dengan atau tanpa gejala dan bisa terjadi walaupun tidak ada penyakit jantung sebelumnya. Kemudian, penggolongan obat antiaritmia. Untuk mengatasi aritmia, kita menggunakan obat antiaritmia yang dibagi ke dalam beberapa kelas. Kelas yang pertama, kelas 1 yang dibagi menjadi 1A, 1B, dan 1C. Kemudian kelas 2 yaitu beta blocker seperti propanolol. Kemudian kelas 3 yaitu seperti amiodaron dan satolol yang bekerja pada saluran kalium. Kemudian kelas 4 yaitu penghambat saluran kalsium seperti verapamil dan diltiazem. Kemudian selain itu ada juga digoxin, adenosin, dan magnesium sulfat yang digunakan pada kondisi tertentu. Obat antiaritmia kelas 1 bekerja dengan cara menghambat kanal natrium yang menyebabkan melambatnya fase 0 dari aksi potensial. Akibatnya kecepatan konduksi dan eksitabilitas jantung akan menurun. Kelas 1A bekerja dengan memperlambat depolarisasi fase 0, kemudian kelas 1B bekerja dengan memendekkan repolarisasi fase 3, kemudian pada kelas 1C juga memperlambat fase 0, tapi lebih kuat. Obat-obat ini digunakan tergantung pada jenis dan lokasi aritmianya. Salah satu obat kelas 1B adalah lidocaine, yaitu untuk mempercepat repolarisasi dan menurunkan kecepatan konduksi pada jantung yang mengalami iskemia. Indikasinya adalah untuk aritmia ventrikel terutama setelah serangan jantung atau infark miokard. Kontraindikasi meliputi hipersensitivitas hipovolemia, blok jantung total, dan gangguan nodus SA. Efek sampingnya antara lain seperti pusing, kesemutan, bingung, tekanan darah rendah, bahkan bisa menyebabkan henti jantung jika tidak digunakan dengan hati-hati. Dosis awal menurut panduan CPRAHA 2020 adalah 1-1 mg per kilogram berat badan secara intravena. Kemudian lidocaine ini tersedia dalam bentuk injeksi 2% dengan tiap mili mengandung 20 mg lidocaine hidroklorida. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya propafenon. Propafenon digunakan untuk profilaksis dan pengobatan aritmia ventrikel dan juga untuk beberapa aritmia supraventrikel. Tablet selaput 150 mg atau ritmonol. Selanjutnya, obat antiaritmia kelas 2. Mekanisme kerjanya adalah menurunkan depolarisasi fase 4 sehingga memanjangkan konduksis nodus AV, menurunkan kontratilitas dan denyut jantung. Contoh obat kelas ini adalah propranolol, atenolol, metoprolol, esmolol. Kelas ini termasuk antagonis adrenergik beta atau beta blocker. Yang pertama ada propanolol. Propanolol digunakan untuk pengobatan takiaritmia supraventrikular yang meliputi fibrilasi atrium, atrium flutter, takikardia, supraventrikular, paroksismal. Tujuan pengobatan pada jenis aritmia ini adalah untuk memperlambat denyut ventrikel dan bukan untuk menghilangkan aritmia. Efek propranolol dalam hal ini adalah menghambat pengaruh adrenoreseptor beta terhadap nodus AV2. Dosis propranolol untuk SVT 43. Total dosis 0,51 mg selama 1 menit diulang sampai total 0,1 mcg per kilogram BB per menit. 4. Lambat dibagi dalam 3 pemberian dengan interval waktu antara 2-3 menit. Jangan melebihi 1 mg per menit. Dapat diulangi 2 menit kemudian jika sangat diperlukan. Sediaan tablet 10 mg, tablet 40 mg di blok propranolol. Obat antiaritmia kelas 3, mekanisme kerjanya
menghambat kanal kalium sehingga menurunkan arus kalium selama fase repolarisasi. Obat anti-aritmia kelas 3 memanjangkan lama aksi potensial tanpa mengganggu depolarisasi fase 0 dan potensial membran istirahat, memperpanjang periode refrakter efektif. Contoh obat anti-aritmia kelas 3 adalah amiodaron satolol dofetilit. Pertama ada amiodaron. Obat anti-aritmia yang paling luas jangkauan terapeutiknya karena efektif terhadap semua jenis takiaritmia. Selain itu, obat ini tidak menurunkan kontraktilitas miokard sehingga aman diberikan pada pasien-pasien gagal jantung. Aritmia supraventrikular, aritmia ventrikular, ventrikular takikardi tanpa nadi, fibrilasi ventrikal. Sinus bradikardia, blok SA, gangguan konduksi yang berat tanpa penggunaan pacu jantung, shock kardiogene, hipotensi, gagal napas berat, gangguan fungsi tiroid, menyusui, sensitivitas terhadap iodium. Kardia, hipotensi, pemanjangan interval Kite, reaksi pada daerah injeksi, GI, reaksi hipersensitivitas. Selanjutnya, obat anti-aritmia kelas 3 untuk aritmia supraventrikular dan aritmia ventrikular. Dosis oral awal 200 mg 3 kali sehari selama 1 minggu, lalu 200 mg 2 kali sehari selama 1 minggu. Berikutnya dosis infus intravena 5 mg per kilogram BB dengan infus intravena selama 20 menit sampai 2 jam dengan pantauan EKG. Injeksi awal 300 mg atau 5 mg per kilogram BB dengan injeksi cepat. Dosis kedua 150 mg atau 2,5 mg per kilogram BB dapat diberikan bila perlu. Tablet 200 mg untuk kordaron, kendaron, tiarid. Ampul 50 mg per mili azoran, kordaron, kendaron, tiarid. Selanjutnya, obat anti-aritmia kelas 4. Mekanisme kerjanya sebagai penyekat kanal kalsium sehingga menyebabkan penurunan kecepatan depolarisasi spontan fase 4 dan melambatkan konduksi pada jaringan-jaringan yang tergantung pada arus masuk kalsium seperti nodus AV, otot polos vaskular, dan jantung. Contohnya verapamil dan diltiazem. Selanjutnya, obat anti-aritmia kelas 5. Pertama ada adenosin. Adenosin merangsang adenosin A1, reseptor yang selanjutnya mengaktifkan arus K+ yang sensitif terhadap asetikolin di SA dan AV node, juga di atrium sehingga menyebabkan pemendekan durasi potensial aksi, hiperpolarisasi membran sel dan menghambat otomatisasi. Balikan dengan cepat takikardia supraventrikal paroksismal ke ritme sinus, termasuk yang berhubungan dengan jalur tambahan. Membantu diagnosis takikardia supraventrikal kompleks yang luas maupun sempit. Kontraindikasinya, blok AV derajat 2 dan 3 atau sindrom gangguan sinus, kecuali bila digunakan pacu jantung, asma, takikardia yang disebabkan oleh obat, merah, nyeri dada, sesak napas, bronkospasme, rasa tercekik, mual, kepala terasa ringan, bradikardia berat, gangguan ritme pada EKG. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Digoksin. Mekanisme kerja digoksin adalah memendekkan periode refraktor sel-sel miokard atrium dan ventrikel, memanjangkan periode refraktor efektif dan mengurangi kecepatan konduksi serabut Purkinje. Digoksin meningkatkan tonus vagus atau parasimpatis sehingga indikasi utama digoksin adalah untuk mengontrol laju ventrikel pada pasien fibrilasi atrium. Indikasinya yaitu pasien gagal jantung, aritmia supraventrikular. Kontraindikasinya blok jantung komplit yang intermiten, blok AV derajat 2, aritmia supraventrikular, karena sindrom Wolff-Parkinson-White, ventrikular takikardia atau fibrilasi kardiomiopati obstruktif hipertrofik, gangguan sistem saraf pusat dan gastrointestinal. Dosisnya penanganan atrial fibrilasi dengan respon ventrikular cepat, intravena dosis awal 4-6 mikrogram per kilogram diberikan dalam 5 menit. Dosis selanjutnya 2-3 mikrogram per kilogram 4-8 jam berikutnya, dengan total 8-12 mikrogram per kilogram terbagi selama 8-16 jam. Untuk sediaan, pada tablet itu 0,25 mg digoksin NI, vargoksin, ampul 0,25 mg per mililiter vargoksin. 3. Magnesium sulfat. Mekanisme kerja magnesium sulfat memperpanjang siklus sinus, melambatkan konduksi nodus AV dan konduksi intraatrial dan intraventrikular.
Selanjutnya ada obat anti-anjina. Obat anti-anjina adalah obat yang digunakan untuk meredakan dan mencegah angina pektoris, yaitu nyeri dada yang disebabkan oleh kurangnya suplai oksigen ke otot jantung atau iskemia miokard. Kondisi ini biasanya terjadi ketika jantung bekerja lebih keras, misalnya saat berolahraga, atau stres emosional dan pembuluh darah koroner tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen tersebut. Penggolongan obat anti-anjina yang pertama, nitrat organik atau nitrat, contohnya nitrogliserin, isosorbit dinitrat, isosorbit mononitrat. Mekanismenya vasodilatasi vena, mengurangi preload, dan arteri, mengurangi afterload. Lalu meningkatkan suplai darah ke miokard iskemik. Kegunaannya untuk serangan angina akut dan pencegahan jangka pendek. Yang kedua ada penghambat beta atau beta blocker, contohnya atenolol, metoprolol, dan propranolol. Mekanismenya menurunkan denyut jantung dan kontraktilitas jantung, lalu menurunkan kebutuhan oksigen jantung. Kegunaannya sebagai profilaksis angina stabil, terutama pasca infark miokard. Yang ketiga ada penghambat kanal kalsium atau kalsium channel blocker, dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama non-dihidropiridin, verapamil diltiazem, untuk menurunkan denyut jantung dan kontraktilitas. Yang kedua, dihidropiridin, contohnya amlodipin dan nifedipin, untuk vasodilatasi perifer dan koroner. Mekanismenya yaitu menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel otot polos dan miokard, dan mengurangi resistensi vaskular dan kerja jantung. Yang keempat ada obat anti-angina tambahan atau obat baru. Yang pertama ranolazin, menghambat arus natrium lambat, mengurangi konsumsi oksigen miokard. Yang kedua ada ivabradin, menghambat arus funny current di nodus SA, menurunkan denyut jantung tanpa menurunkan kontraktilitas. Yang ketiga ada trimetazidin, yaitu agen metabolik, meningkatkan efisiensi metabolisme energi jantung selama iskemia. Yang keempat ada nicorandil, yaitu kombinasi efek nitrat dan aktivator kanal K+, vasodilatasi dan perlindungan iskemia. Selanjutnya ada obat gagal jantung atau inotropik positif. Inotropik positif adalah obat yang meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung. Obat ini umumnya digunakan pada pasien dengan gagal jantung parah atau shock kardiogenik, di mana curah jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perfusi organ. Dengan meningkatkan kontraktilitas jantung, obat inotropik membantu memperbaiki curah jantung dan tekanan darah sistemik. Selanjutnya itu obat gagal jantung atau inotropik positif. Obat inotropik positif ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu agonis beta adrenergik, meningkatkan CAMP dan ion kalsium di jantung, meningkatkan kontraktilitas, contohnya dopamine sama dopamin. Yang kedua yaitu inhibitor fosfodiesterase 3, di mana dia meningkatkan CAMP, memperkuat kontraksi jantung dan vasodilatasi, contohnya milrinon sama ambrinon. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, sensitizer kalsium, itu meningkatkan sensitivitas troponin C terhadap kalsium, memperkuat kontraksi dengan risiko aritmia lebih rendah, contohnya levosimenda. Yang pertama itu golongan agonis beta 1 adrenergik. Contohnya dibutamin sama dopamin. Dosisnya dobutamin itu 2,5 sampai 20 mikrogram per kilogram per menit, dopamin 2 sampai 10 mikrogram per kilogram per menit. Mekanismenya itu meningkatkan produksi CAMP, lalu meningkatkan influx ion kalsium, dan lanjut meningkatkan kontraksi otot jantung. Selanjutnya yaitu indikasinya, yaitu gagal jantung akut atau kronis dekompensanta shock kardiogenik. Selanjutnya kontraindikasinya itu aritmia ventrikel berat. Yang terakhir itu efek sampingnya, kalau dobutamin itu takikardia, aritmia, hipertensi jika overdosis, sedangkan dopamin itu efek sampingnya aritmia, vasokonstriksi berlebih dalam dosis tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu golongan inhibitor PDE3, contohnya milrinon sama ambrinon. Dosisnya pada milrinon ini 50 mg per kilogram selama 10 menit, lanjut infus 0,375 sampai 0,75 mikrogram per kilogram per menit. Sedangkan ambrinon itu dosisnya 0,75 mg per kilogram bolus, lalu infus 5 sampai 10 mikrogram per kilogram per menit. Mekanismenya itu mencegah degradasi CAMP, lalu meningkatkan kontraktilitas dan vasodilatasi. Selanjutnya itu indikasinya yaitu penurunan curah jantung pasca operasi jantung. Kontraindikasinya itu shock hipovolemik tanpa koreksi volume. Yang selanjutnya itu efek sampingnya hipotensi, aritmia, sama trombositopenia. Selanjutnya itu yang golongan yang ketiga, yaitu golongan sensitizer kalsium, contohnya levosimendan. Itu dosisnya 6 sampai 12 mikrogram per kilogram, lalu infus 0,05 sampai 0,2 mikrogram per kilogram per menit. Mekanismenya itu meningkatkan sensitivitas troponin terhadap kalsium tanpa menambah konsentrasi kalsium intraseluler, lalu kontraksi meningkat dengan risiko aritmia lebih rendah.
Selanjutnya indikasinya gangguan perfusi organ vital dengan tekanan darah rendah. Kontraindikasinya aritmia ventrikal berat. Sedangkan efek sampingnya itu hipotensi, sakit kepala, sama hipokalemia. Selanjutnya itu agen inotropik positif. Agen inotropik positif adalah obat yang meningkatkan kontraksi jantung sehingga meningkatkan curah jantung. Obat ini penting untuk penanganan gagal jantung dan shock kardiogenik. Selanjutnya itu ringkasan beberapa agen yang utama dalam inotropik positif ini. Yang pertama yaitu dobutamin. Dobutamin ini agonis beta 1 dan beta 2. Dia meningkatkan kontraktilitas tanpa banyak menekan denyut jantung. Dosis awalnya 2,5 sampai 5 mikrogram per kilogram per menit. Efektivitasnya menurun jika digunakan lebih dari 72 jam. Yang kedua yaitu dopamin. Tidak direkomendasikan sebagai terapi utama, tetapi bisa digunakan pada shock kardiogenik dengan tekanan pengisian tinggi, lebih 5 mikrogram per kilogram per menit atau gangguan ginjal ringan. Dosisnya dapat meningkatkan vasokonstriksi dan takikardia. Selanjutnya itu ambrinon dan milrinon. Ini inhibitor fosfodiesterase 3. Ini meningkatkan kontraktilitas dan menyebabkan vasodilatasi. Efektif pada pasien dengan cardiac index rendah dan tekanan pengisian tinggi. Ambrinon itu dosisnya 0,75 mg per kilogram, sedangkan infus 5-10 mikrogram per kilogram per menit. Selanjutnya milrinon itu 50 mikrogram per kilogram, infus 0,375 sampai 0,75 mg per kilogram per menit. Efek sampingnya itu risiko utamanya aritmia dan trombositopenia. Milrinon lebih aman dari ambrinon. Milrinon juga tetap efektif pada pasien yang memakai beta blocker. Selanjutnya obat kardiotonik. Obat kardiotonik ini adalah jenis agen farmakologis yang meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung. Digunakan untuk mengobati kondisi seperti gagal jantung kongestif, fibrilasi atrium, dan takikardia atrial paroksimal. Penggolongannya, obat kardiotonik ini memiliki efek inotropik positif terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu glikosida jantung, contohnya digoxin. Yang kedua agonis beta adrenergic, contohnya dobutamin. Yang ketiga inhibitor fosfodiesterase 3, contohnya milrinon sama ambrinon. Mekanisme kerjanya dan patofisiologinya itu gagal jantung terjadi akibat penurunan kemampuan kontraksi jantung. Obat kardiotonik ini bekerja dengan cara yang pertama glikosida jantung. Glikosida jantung ini menghambat Na+ atau K+ ATPase yang menyebabkan peningkatan konsentrasi Na+ di dalam sel, yang kemudian meningkatkan kadar Ca2+ sehingga kontraktilitas jantung meningkat. Yang kedua yaitu dobutamin, yang dimana dia berfungsi sebagai agonis reseptor beta 1 yang mengaktifasi adenilat siklase, meningkatkan kadar CAMP dan akhirnya meningkatkan konsentrasi Ca2+. Yang terakhir yaitu inhibitor PDE3. Ini mencegah degradasi CAMP yang berujung pada peningkatan konsentrasi Ca2+. Baik, kemudian ada obat kardiotonik di mana contoh obat kardiotonik itu terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama itu ada golongan glikosida jantung dengan contoh obatnya itu digoxin dengan dosis 0,125 sampai 0,25 mg per hari. Indikasinya itu gagal jantung dan fibrilasi atrium. Sedangkan kontraindikasinya itu blok jantung dan aritmia ventrikel. Dan mekanisme kerja itu menghambat natrium atau kalium ATPase, meningkatkan kalsium intraseluler dengan efek samping yaitu aritmia, mual, gangguan penglihatan. Lalu contoh obat kardiotonik yang kedua yaitu agonis beta adrenergic dengan contoh obat yaitu dobutamin dengan dosis 2-20 mcg per kilogram per menit untuk sediaan infus. Kemudian indikasinya itu shock kardiogenik, gagal jantung akut. Kontraindikasi dari golongan obat ini yaitu kardiomiopati hipertrofik dengan mekanisme kerja agonis beta 1 reseptor meningkatkan adenosin monofosfat siklik, kontraktilitas meningkat, kemudian efek sampingnya itu sebagai takikardia, hipertensi, dan aritmia. Lalu contoh obat kardiotonik yang ketiga yaitu PDE3 inhibitor dengan contoh obat yaitu milrinon dengan dosis 50 mcg per kilogram, bolus lanjut 0,375 sampai 0,75 mcg per kilogram per menit untuk infus. Kemudian indikasi dari obat ini yaitu gagal jantung refraktor dengan kontraindikasi yaitu aritmia ventrikel berat dengan mekanisme kerja inhibisi PDE3 CAMP meningkat, kontraktilitas naik. Efek sampingnya itu hipotensi dan aritmia. Lalu terdapat obat kardiotonik dan kardiaka
di mana obat kardiaka ini digunakan untuk mengobati kondisi jantung seperti gagal jantung, aritmia, angina, dan hipertensi dengan cara meningkatkan fungsi jantung. Mekanisme dari kerja obat ini dan patofisiologinya yaitu yang pertama ada vasodilator, di mana vasodilator ini dia mengurangi beban jantung dengan menurunkan preload dan afterload. Kemudian yang kedua itu ada beta blocker yang mengurangi konsumsi oksigen jantung. Kemudian ada CCB, menghambat masuknya kalsium, menyebabkan relaksi pembuluh darah, dan diuretik, yaitu mengurangi volume cairan sehingga menurunkan beban kerja jantung. Contoh dari obat kardiaka itu yang pertama pada golongan obat anti angina. Contohnya itu pada nitrogliserin dengan dosis 0,3 sampai 0,6 mg tiap 5 menit, maksimalnya 3 dosis. Indikasinya itu angina pectoris, kontraindikasinya itu hipotensi berat. Mekanisme kerjanya reaksi otot polos vaskular vasodilatasi, dan efek sampingnya itu sakit kepala dan hipotensi. Kemudian golongan yang kedua itu ada golongan beta blocker dengan contoh metoprolol dengan dosis 25-100 mg per hari dengan indikasi hipertensi, angina pasca infark. Kemudian kontraindikasinya itu asma dan bradikardia. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu blokade beta 1 menurunkan denyut dan kontraktilitas. Efek sampingnya yaitu bradikardia dan kelelahan. Kemudian contoh obat yang ketiga yaitu golongan CCB. Contohnya itu ada amlodipin dengan dosis 5-10 mg per hari. Indikasinya itu hipertensi dan angina, kontraindikasinya sebagai hipotensi berat. Mekanisme kerjanya itu blokade kanal kalsium 2, kalsium 2+, dan relaksi vaskular. Efek sampingnya itu ada edema, perifer, dan pusing. Kemudian contoh obat kardiaka yang keempat yaitu golongan diuretik. Contohnya itu ada furosemid dengan dosis 20-80 mg per hari. Indikasinya itu edema dan gagal jantung. Kontraindikasinya itu anuria atau gangguan elektrolit berat. Dengan mekanisme kerja yaitu menghambat reabsorpsi natrium di lob Henle, dan efek samping pada golongan diuretik ini yaitu hipokalemia dan dehidrasi. Lalu pada contoh obat kardiaka yang kelima yaitu ada golongan ACE inhibitor dengan contoh itu pada sediaan enalapril dengan dosis 2,5 sampai 20 mg per hari dengan indikasi hipertensi gagal jantung. Kemudian kontraindikasi pada ibu hamil dan angioedema. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu inhibisi AC menurunkan angiotensin 2. Kemudian efek samping dari obat ini yaitu batuk dan hiperkalemia. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.